Halo pemirsa, jadi masih seru karena kita masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan serunya akan bertambah karena saya nggak sendirian. Di sini ada sosok yang sangat menginspirasi tentunya di dunia film utamanya. Ada Dian Sastrowardoyo. Halo. Dan juga ada Timo yang memang saat ini mencoba talentanya di dunia produser setelah sebelumnya menjadi sutradara. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal film Ratu Adil, series Ratu Adil yang memang dari posternya itu udah sangat menegangkan ya. Mbak Dian dengan posisinya yang sangat kelihatan gahar, besar, sendirian, dan yang berbeda adalah bawa pistol. Oh itu bawa ya? Aku aja nggak merhatiin. Sedetail itu. Sebelum ke Mas Timo, aku ke Mbak Dian dulu deh. Mbak Dian, jadi ini adalah series pertama yang filmnya tentang crime drama dan action, benar nggak? Sebenarnya ini yang kedua. Waktu itu, series iya, tapi dulu saya sempat dapat kesempatan juga untuk hadir di filmnya Pak Timo di sini, The Night Comes For Us. Itu juga seriesnya genrenya crime dan juga penuh action. Saya waktu itu dapat peran pendukung menjadi pembunuh. Jadi ini kedua kali saya bergelut dengan para stuntman dan koreografi, dan ini selalu sebuah tantangan buat seorang aktor drama kayak saya. Tapi saya selalu senang banget sama kesempatan untuk bisa keluar dari genre-genre yang udah terlalu melekat sama diri saya. Jadi ini bagus banget untuk saya belajar dan stretch gitu loh, untuk bisa lebih fleksibel lagi jadi seorang aktor. Oke. Mas Timo, yang jadi pertanyaan adalah Mas Timo ini terkenal dengan penulisan naskahnya, sutradara memang di film action, horor, dan ini adalah crime drama. Gimana sensasinya? Sensasinya lumayan dahsyat ya gitu. Sensasinya sesuatu yang baru ya gitu. Maksudnya saya memang punya misi bahwa saya pengen tahun ini saya fokus di karakter-karakter perempuan gitu loh. Karena biasanya udah ada cap di mana series film-film saya itu penuh dengan rasa maskulin yang sangat kuat gitu loh. Sedangkan saya ngerasa hanya karena dunianya penuh dengan kekerasan dan intrik yang berbahaya bukan berarti itu harus diasosiasikan terus dengan laki-laki gitu loh. Saya rasa perempuan juga ada di dalam dunia seperti yang ini gitu loh, dan untuk series seperti ini terutama saya ngerasa suatu yang baru adalah bagaimana kalau kita melihat dunia kriminal, dunia yang gelap, dunia yang megah dengan bahwa banyak orang-orang ambisius yang akan berbuat apa aja demi mereka tetap berkuasa gitu ya. Tapi bagaimana seorang perempuan itu tiba-tiba masuk ke dalam dunia ini. Dan itu buat saya sebuah pengalaman yang baru lah gitu loh. Terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa Dian Sastro kemudian yang dipilih untuk jadi pemeran utama lagi? Dian itu sekali lagi gitu saya sendiri punya visi yang sangat personal terhadap perspektif saya ke seorang Dian Sastro. Saya pertama kali nonton film Indonesia yang buat saya begitu mengagumkan adalah filmnya dia yang terkenal itu gitu loh. Dan saya ngelihat seorang Dian mulai perlahan-lahan grow up, mulai tiba-tiba dia menikah, tiba-tiba dia mempunyai anak. Dan saya ngeliat, karakter growth-nya terjadi real time dengan saya juga semakin tua gitu loh. Jadi saya ngerasa waktu saya pertama kali kerja bareng sama dia di film saya itu, saya ngerasa kayak, Dian itu ternyata orangnya layernya banyak gitu ya. Kayak bukan cuman seperti yang kita bayangkan di layar doang gitu loh. Nah di sini waktu kita develop cerita ini, sekali lagi kayak kita ngeliat Lasya juga, walaupun kita bilang seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dan terjun di dunia kriminal, sebenarnya bukan hanya itu, tapi Lasya juga seseorang yang sangat kompleks. Nah, seseorang yang sangat kompleks perlu dimainkan oleh seorang aktor yang sangat kompleks menurut saya. Kompleks tapi berbakat ya. Ya inilah dia manusianya nih, senyum-senyum sekarang. Iya loh, nggak kelihatan loh. Kalau di episode yang pertama, gaharnya belum kelihatan. Masih yang penasaran, Dian Sastra yang benar-benar yang manis, kalem gitu. Tapi terus gimana dong? Saya sih kemudian transformasi jadi perempuan modern gitu. Iya, saya justru suka banget sama karakternya Lasya ini. Saya sendiri lumayan ngefans dan bahkan banyak sekali terinspirasi dari si karakter Lasya ini. Jadi dia tuh dimulai status quo-nya dia itu adalah dari seorang anak perempuan dari seorang bapak yang jauh gitu loh. Hubungannya sama anaknya tuh nggak bagus gitu loh. Apalagi bapaknya itu kan bisnisnya maskulin banget, bisnis gelap, 9 naga gitu-gitu, dan Lasya tuh ya nggak mau ada hubungannya apapun dengan itu gitu loh, karena dia sendiri juga nggak setuju sama apapun ketidakjelasan bisnis bapaknya, bahkan kakaknya udah nggak ada gitu loh. Jadi dan pokoknya ada banyak kayak
dysfunctional kompleks yang ada di dalam hubungan dia sama bapaknya. Terus dia sekarang udah punya keluarga sendiri kan, dia udah punya anak, dia punya suami gitu, dan ternyata yang lebih dekat sama bapaknya malah suaminya gitu loh. Jadi kayak ada banyak banget yang sebenarnya perlu diurai gitu dalam kompleksitas keluarga mereka. Tiba-tiba dilalah tahu-tahu dalam perkembangan cerita tiba-tiba terjadilah intrik politik perebutan kekuasaan dalam bisnis si 9 naganya ini. Jadi rekan-rekan bapaknya sendiri tuh ya saing-saingan dan segala macam, dan intrik itu tuh ternyata jadi membahayakan dia dan keluarga dia. Nah, Lasha itu adalah sosok seperti kita semua gitu, ibu-ibu pengennya ya adem ayem ngurusin keluarga, suami pulang cepet, apa sesimpel itu hidupnya. Tiba-tiba harus dihadapkan sama keadaan yang sangat membahayakan dirinya dan membahayakan anak-anaknya, dan ketakutan sekali kan. Dan biasanya kalau orang dihadapkan dengan kenyataan semenakutkan itu, hanya ada dua kemungkinan: menyerah, lalu ya udah ya jadi korban gitu loh, victimize herself, atau mengambil alih keadaan. Dan Lasha ternyata melakukan yang kedua. Menurut saya selalu ada keberanian di dalam diri kita, di sosok-sosok yang paling sering kita anggap remeh, tapi ternyata ada spark dan ada layer, ada keberanian yang bisa tidak disangka-sangka, dan akhirnya dia bisa transform menjadi sosok yang bisa mengambil alih kendali gitu. Dan menurut saya inilah yang akan jadi sangat menarik untuk ditonton, karena saya baca skripnya aja juga sangat terinspirasi sama si Lasha ini. Dia bahkan menyemburkan diri ke dunia yang sangat maskulin, dunia yang sangat jauh dari kehidupan dia sehari-hari. Dia bahkan belajar untuk angkat senjata api. Saya syutingnya tuh bisa jam 4.30 pagi tuh lagi cekek-cekekan sama bapak-bapak stunt. Itu juga jauh banget dari kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang Jadi ibu. ketagihan sekarang dia cekekin bapak-bapak stunt. jadi memang it's about going out of the comfort zone buat karakter saya dan buat sayanya sendiri sebagai seorang aktor yang normally adalah seorang ibu-ibu juga gitu loh. Menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat jarang datang dan nggak boleh dilewatin sebenarnya. Ini adalah kesempatan langka yang perlu dipergunakan sebaik mungkin. Tapi kelihatannya jadi ketagihan beneran ya kalau ke serial series ini. Apa tantangannya apa? Pasti kan otomatis dengan film yang crime drama, ada actionnya, bintang utamanya lagi. Latihannya pasti banyak dong. Latihannya banyak sekali, capek banget secara Ada luka nggak? Ada luka nggak? Dengan sempet ada luka, tapi untungnya ringan semua, nggak ada cedera berat. Luka hati sih. Dan memang syutingnya jauh lebih panjang. Kalau action tuh soalnya banyak banget shotnya, secara teknis tuh memang jauh lebih menantang. Jadi memang lebih panjang, perlu kesabaran ekstra. Dan tapi bisa dijalankan kalau misalnya kita punya kemauannya sih sebenarnya. Oke. Mungkin untuk keduanya nih, satu kata. Apa yang bisa dibagikan ke pemirsa Kompas TV supaya pemirsa Kompas TV benar-benar jadi nonton Ratu Adil? Kalau buat saya, pemirsa Kompas TV harus nonton Ratu Adil karena menarik sekali melihat sebuah sosok yang tidak disangka-sangka bisa mengambil alih keadaan dan menemukan keberanian dari dalam dirinya. Oke, Mas Timo? Kalau saya, personally saya sendiri seorang fans dari Dian Sastro. Saya pengen banget melihat Dian di dalam dunia yang penuh kejar-kejaran, penuh intrik, penuh politisi-politisi gelap gitu. Dan akhirnya melihat Dian nembak-nembakan, akhirnya ini terwujudkan. Jadi harus nonton, nanti seriesnya akan ada di platform video streaming ya, mulai tanggal 29 Februari 2024. Jadi langsung aja download sekarang, kemudian tonton seriesnya. Bye, terima kasih sudah berbagi info dengan kami.